Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kabu Juliasi dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya mengikuti program Permata Sakti di Universitas Yogyakarta. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai materi wireless commerce. Konsep materi pada wireless commerce yang akan dibahas meliputi e-commerce, wireless, perkembangan teknologi, dan aplikasi konsep bisnis. Apa itu electronic commerce? E-commerce adalah proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana yang dilakukan secara elektronik dari berbagai jenis bidang bisnis. Contohnya bidang jasa ada karir.com, barang ada Shopee, barang dan jasa ada Gojek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu wireless? Wireless adalah telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan data maupun informasi. Kemudahan nirkabel membuat perusahaan memanfaatkan aplikasi perdagangan baik untuk pelanggan, mitra, karyawan, kapan saja dan di mana saja. Begitu pula menggunakan mobile commerce pada ponsel maupun web pada laptop. Oleh karena itu, perkembangan wireless commerce sangat panjang dengan diikuti oleh perkembangan teknologi komunikasi nirkabel. Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel diawali tahun 1980, ditemukan teknologi nirkabel 1G yang menggunakan sistem analog yang hanya bisa melayani komunikasi via suara. Selanjutnya, tahun 1990-an, sistem digital muncul pertama kali bernama 2G dengan penambahan layanan komunikasi teks, dan juga ada Bluetooth sebagai nirkabel lainnya. Kemunculan 2G memunculkan wireless commerce yang pertama kali dikenalkan tahun 1997, didahului oleh perusahaan Coca-Cola yang menerima pembayaran melalui pesan teks dan perbankan di Finlandia. Pengembangan kembali di tahun 2003 dengan teknologi 3G, menggunakan akses lebih cepat dan fitur menonton video. Tahun 2006 memunculkan kembali 4G yang mengalahkan teknologi sebelumnya dengan kecepatan yang lebih meningkat. Namun di Indonesia baru diperkenalkan tahun 2011 dengan teknologi LTE yang lebih banyak fiturnya. Perkembangan tersebut memunculkan terobosan baru dalam membangun wireless economy yang direpresentasikan menjadi 4 lapisan. Pertama, ada infrastruktur nirkabel, meliputi seluruh infrastruktur internet yang dibutuhkan. Kedua, aplikasi, meliputi cyber trade, payment server, maupun merchant. Selanjutnya, yang ketiga ada perantara, meliputi orang seperti pembeli, penjual, atau manajemen bisnis. Ada kebijakan publik seperti peraturan undang-undang dan domain. Ada standar teknis seperti kenyamanan dan keamanan, serta organisasi sebagai mitra bisnis. Yang keempat, transaksi online, yaitu kegiatan transaksi secara online antar penjual dan pembeli yang dapat dilakukan ketika ketiganya terpenuhi terlebih dahulu. Semua data sekarang dikirim dalam bentuk kode dan angka secara nirkabel, itulah digital nirkabel. Teknologi terus maju sehingga aplikasi konsep bisnis mampu memanfaatkan Bluetooth, ponsel, Wi-Fi, layanan data, dan komputer. Ada juga satelit sebagai nirkabel lainnya untuk membantu sinyal internet di pedesaan. Dahulu untuk menonton film harus mengantri ke bioskop. Sekarang hanya membuka ponsel dan pesan tiket secara online dengan mudahnya pada transaksi m-commerce. Selain itu, belanja dan transaksi tidak perlu mengambil uang ke bank. Zaman dulu pun bank memakai sistem barter. Sekarang ini bank sudah tersedia di ponsel melalui m-banking sehingga banyak orang yang memiliki handphone lebih dari satu. Banyaknya ponsel aktif di dunia jika dijajarkan, maka barisannya akan memutari bumi sebanyak 10 kali. Minat penggunaan m-commerce semakin meningkat di kalangan konsumen baik skala perusahaan maupun individu. Walaupun perangkat laptop dan tablet juga memiliki fungsi wireless commerce yang sama. Namun m-commerce melalui ponsel lebih diminati karena lebih praktis. Selanjutnya ada konsep bisnis wireless commerce terbagi menjadi dua. Pertama, B2B, yaitu transaksi antar perusahaan, salah satunya pengadaan barang online atau e-procurement seperti e-tendering dan e-katalog.
Melalui aplikasi antar perusahaan yang bertransaksi saling memberikan kepercayaan untuk mencapai citra perusahaan pada pemanfaatan wireless commerce. Kedua, ada konsep B2C, yang mana perusahaan memberikan layanan digital pembelian kepada konsumen tunggal melalui layanan di mobile phone seperti banking, booking, maupun games. Konsep ini dilakukan oleh perusahaan B2C sebagai penambah layanan online dari toko retail offline-nya serta menunjang fitur yang menarik untuk dikunjungi. Tentunya, wireless commerce memiliki kelebihan antara lain. Pertama, ubiquitas, artinya dapat digunakan di mana saja. Kedua, reachability, artinya mudah digunakan, hanya mengklik pada layar. Ketiga, dissemination, artinya memiliki konsep menyebarluaskan pengetahuan yang efektif dan cepat. Keempat, personalization, artinya berisi konten terkini sesuai dengan keinginan konsumen. Kelima, localization, artinya perangkat mobile dapat mempercepat informasi lokasi konsumen pada pengiriman. Di samping itu, ada juga beberapa kelemahan wireless commerce yang digunakan, antara lain: pertama, keterbatasan perangkat pada mobile phone sendiri. Kedua, tingkat keberagaman perangkat tinggi karena aplikasi akan terus mengalami upgrade. Ketiga, rawan security, yakni sering terjadi pembobolan. Keempat, masih tingginya tingkat pencurian HP. Namun, kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan wireless commerce menjadi peran penting dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, salah satunya yang melalui internet. Selain itu, keamanan dan kenyamanan juga diperlukan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, semakin maju teknologi internet, maka transaksi bisnis yang terjadi akan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, masa depan wireless commerce akan mempercepat proses transaksi seperti ditandai dengan teknologi nirkabel Li-Fi yang menggunakan cahaya sebagai medianya dan tidak lagi memakai frekuensi radio konvensional seperti Wi-Fi. Teknologi Li-Fi adalah sebuah standarisasi baru penerus Wi-Fi yang kecepatan pengirim datanya 100 kali lebih kencang dibandingkan Wi-Fi tradisional. Kemudahan dan kecepatan Li-Fi di masa depan dapat menjadi pertanda bagi cerahnya masa depan wireless commerce. Materi yang telah disampaikan berdasarkan sumber pustaka berikut. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.